Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 194. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Luo Feng yang dikenal sebagai Kaisar Sungai Pisau menjelajahi Menara Bintang, tempat paling berbahaya di medan perang ke-7. Menara ini setinggi 9 tahun cahaya dan terbuat dari bahan tak terhancurkan, dikelilingi pusaran nebula mematikan dan menyimpan bintang-bintang tersegel yang legendaris. Menara Bintang menarik ratusan ribu kaisar dari triliunan ras, jauh lebih berbahaya dibandingkan benua Yanji. Luo Feng ditemani budak setianya, Kaisar Panah Berat, merasakan panggilan kuat dari menara, namun gagal membuatnya mengenalinya sebagai tuan saat mencoba masuk melalui pintu besar. Di dalam menara, Luo Feng memasuki ruang terlarang pertama, sebuah gurun luas, dan menghadapi kelabang logam raksasa sepanjang lebih dari 1000 km, diikuti kalajengking emas. Bersama Panah Berat, ia bertarung sengit, menduga kehadiran penjaga kuat ini terkait dengan manual tanpa nama yang dimilikinya. Perjalanan berlanjut melalui ruang-ruang terlarang. Di ruang ke-21, sebuah tanah rawa, Luo Feng menemukan dua kubu. Kubu otomat dengan 22 kaisar dan kubu serangga dengan 6 kaisar, dipimpin oleh Ratu Nanceng yang mengendalikan kaisar kerangka. Reputasi Luo Feng sebagai Kaisar Sungai Pisau membuat kedua kubu gugup, terutama karena kehadiran Panah Berat yang telah pulih dari koma. Ketegangan meningkat ketika Chen Hun, Kaisar otomat yang mengaku saudara dari Jam Ungu, mengejek Luo Feng. Permusuhan Chen Hun yang dipicu kematian Jam Ungu oleh Luo Feng memanaskan suasana di antara kubu-kubu yang saling berhadapan. Di episode selanjutnya, ketika pintu keluar muncul ketiga kekuatan, Luo Feng dengan Panah Berat, kubu otomat, dan kubu serangga bergegas menujunya. Chen Hun memerintahkan Luo Feng untuk menunggu, namun Luo Feng mengabaikannya, memicu kemarahan. Dalam sekejap, Panah Berat menyerang Chen Hun dengan pedang busur beracun Fei Mo, memotongnya menjadi 3 bagian dan menghancurkan tubuh abadinya. Luo Feng, yang dikenal sebagai Kaisar Sungai Pisau, berdiri bersama Panah Berat di ruang terlarang Menara Bintang. Dikelilingi ketegangan, kematian Chen Hun, Kaisar puncak dari kubu robot, oleh pedang Panah Berat yang dilapisi racun Fei Mo membuat semua prajurit kaget. Mereka mulai menduga Luo Feng memiliki senjata khusus atau latar belakang kuat, terutama karena ia mampu memperbudak kaisar batas seperti Kaisar Panah Berat. Kabar tentang harta menara pengorbanan yang pernah ia dapatkan semakin menguatkan anggapan bahwa kekuatannya luar biasa. Kubu robot dan serangga kini memandangnya dengan waspada, tak berani meremehkannya. Kehilangan Chen Hun membuat kubu robot marah, tetapi mereka menahan diri. 2 prajurit robot menatap Luo Feng dengan amarah. Namun ia dengan tenang menyatakan bahwa Chen Hun pantas mati karena menghinanya. Dengan Panah Berat di sisinya, Luo Feng menantang kubu robot untuk bertindak, sambil mengingatkan bahwa pertarungan sekarang hanya akan melemahkan mereka sebelum perebutan bintang tersegel. Kubu robot, menyadari ancaman dari kubu serangga yang lebih kuat, memilih mundur dan fokus pada tujuan utama, yaitu merebut bintang tersegel yang legendaris. Ketiga kelompok, Luo Feng dan Panah Berat, kubu robot, serta kubu serangga melanjutkan perjalanan ke ruang terlarang berikutnya. Di sana, mereka bertemu 2 kubu lain yang sudah terlibat kebuntuan, kubu manusia dan kubu serangga lain. Kubu manusia dipimpin oleh Kaisar Tianchen, seorang kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa dan ilusi. Mereka menyambut Luo Feng dengan antusias, terkejut melihat Panah Berat yang telah pulih sepenuhnya. Kubu serangga dipimpin oleh Kaisar Kerangka dari ras bayi, budak jiwa yang dikendalikan oleh Ratu Serangga Nanceng. Reputasi Nanceng yang menakutkan karena serangan jiwa dan pasukan serangganya membuat semua prajurit waspada. Bahkan Tianchen mengakui bahwa ia tak bisa menandingi ratu ini, yang kekuatannya mendekati kaisar tak terkalahkan. Kehadiran Nanceng, meski belum terlihat, menjadi ancaman besar di antara para kaisar yang berkumpul. Semakin dalam mereka menjelajahi Menara Bintang, semakin banyak prajurit yang berkumpul. Di ruang ke-9, Luo Feng melihat lebih dari 2.600 kaisar dari berbagai kubu, manusia, robot, serangga, dan iblis. Jumlah ini menunjukkan betapa luar biasanya Menara Bintang sebagai tempat berkumpulnya pejuang kuat dari triliunan ras. Fenomena penggabungan ruang-ruang terlarang memperkuat dugaan
bahwa bintang tersegel akan segera jatuh, menarik lebih banyak kaisar untuk memperebutkan harta legendaris itu. Kedatangan Kaisar Makam Hitam dari kubu iblis mengubah suasana. Prajurit dengan pisau besar berdarah, tubuh bersisik merah, dan 9 ekor ini memancarkan energi yang membuat semua prajurit terdiam. Bahkan Nanceng tampak hati-hati. Makam Hitam yang berasal dari ras Jiwang dikenal karena pertumbuhannya melalui pembantaian di perang wilayah luar hingga mendekati level kaisar tak terkalahkan. Luo Feng menyadari bahwa kekuatannya saat ini tak cukup untuk menandingi pejuang seperti Makam Hitam atau Nanceng. Di ruang-ruang berikutnya, jumlah prajurit terus bertambah, termasuk kubu manusia yang kini memiliki lebih dari 16.000 prajurit abadi. Di antara mereka, Kaisar 7 pedang dari dojo kapak besar menonjol, dengan 7 pedang di punggungnya dan baju besi ungu kuno. Ia memancarkan energi kuat dan dianggap sebagai harapan umat manusia untuk menjadi kesatria. Bahkan Makam Hitam memandangnya dengan hasrat bertarung. Status 7 pedang sebagai murid Master Alam Semesta membuatnya menjadi pusat perhatian kubu manusia, menggeser fokus dari Luo Feng. Saat memasuki ruang luas dengan puncak-puncak batu mengapung, Luo Feng melihat lebih dari 100.000 kaisar berkumpul, jumlah yang melebihi total kaisar di aliansi Hong. Tiba-tiba, pusaran energi muncul di bawah jalur kosong, dan sebuah bintang tersegel berputar di dalamnya, memancarkan cahaya memukau. Lebih dari 100.000 prajurit memusatkan perhatian mereka, menyadari bahwa momen perebutan bintang tersegel yang telah lama dinanti semakin dekat, memicu ketegangan yang siap meledak menjadi pertempuran besar. Luo Feng berdiri di tengah kerumunan prajurit yang gelisah, menyaksikan hasrat mereka untuk merebut bintang tersegel semakin membara. Di sisinya, Tian Chen tampak bersemangat, meski peluang untuk mendapatkan harta itu sangat kecil di antara lebih dari 100.000 prajurit abadi. 9 pejuang terkuat seperti Nanceng, Makam Hitam, dan Dalong memiliki kekuatan jauh di atas yang lain. Namun, bahkan mereka akan kesulitan menghadapi serangan gabungan ribuan kaisar, membuat kerjasama menjadi kunci dalam pertempuran ini. Tian Chen telah membentuk aliansi dengan lebih dari 1.000 prajurit manusia, termasuk 11 kaisar batas dan 8 kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa. Aliansi ini terorganisir melalui sistem alam semesta virtual. Luo Feng dan Tian Chen bergabung dengan para sekutu, merencanakan strategi untuk mendekati bintang tersegel. Rencananya sederhana, saat bintang jatuh, mereka akan menyerang bersama, tetapi setelah bintang didapat, aliansi bubar, dan pemiliknya harus bertahan sendiri. Semangat para prajurit memuncak, meski mereka tahu peluang bertahan setelah merebut bintang sangat kecil. Di jalur kosong, Luo Feng melihat kelompok lain membentuk aliansi bersiap untuk pertempuran besar. Ia bergabung dengan Tian Chen, Chan Yu, dan 6 manusia lain dalam kelompok kecil yang terorganisir. Meski tidak sekuat aliansi 7 pedang yang menarik banyak prajurit karena statusnya sebagai murid Master Alam Semesta, Luo Feng memilih fokus pada aliansinya, tetap waspada terhadap bahaya menara bintang. Tiba-tiba, bintang tersegel di pusaran energi mulai bergerak ke atas, melawan tekanan tak berbentuk yang menciptakan riak di udara. Ribuan bintang lain di sekitarnya tetap tertahan oleh energi menara, mencegah siapapun mendekat. Luo Feng dan para prajurit menunggu dengan nafas tertahan, tahu bahwa mencoba menembus penghalang itu berarti kematian. Ketegangan memuncak saat bintang tersegel akhirnya meledak ke atas, menjadi cahaya menyilaukan yang menandakan dimulainya pertempuran besar. Lebih dari 100.000 prajurit abadi bergerak serentak, melepaskan serangan jarak jauh yang menghancurkan ruang menjadi serpihan. Kaisar Puncak mengaktifkan kunci ruang, mencegah teleportasi menuju bintang. Luo Feng memimpin aliansinya menuju bintang, memerintahkan panah berat untuk terbang langsung dan menjaga energi dewa untuk melindunginya dari serangan jiwa. Meski memiliki kesadaran kuat, ia tetap rentan terhadap serangan jiwa Kaisar Puncak, terutama jika mereka membakar tubuh abadinya. Pertempuran besar meletus, melibatkan kubu manusia, robot, serangga, dan iblis, dengan aliansi mulai dari 500 hingga 2.000 prajurit. Serangan gabungan dari ribuan kaisar menciptakan ledakan dahsyat, hanya bisa ditahan dengan pertahanan gabungan. Luo Feng dan aliansinya membentuk perisai energi abadi, berjuang mendekati bintang di tengah kekacauan. Ruang yang hancur dan kunci ruang membuat pergerakan semakin sulit. Namun mereka terus maju, berusaha mencapai harta legendaris itu. Semakin dekat ke bintang tersegel, pertempuran semakin kacau. Puluhan kelompok prajurit berlomba mendekat, tetapi serangan dari belakang membuat tak ada yang berani langsung menyentuh bintang. Lebih dari 10.000 prajurit mendarat di permukaan bintang, berusaha meninggalkan jejak roh untuk mengendalikannya. Namun, dengan begitu banyak prajurit mencoba sekaligus, semuanya gagal.
Luo Feng di kelompok kedua yang mendarat juga gagal meninggalkan jejak roh di tengah kekacauan yang terus bertambah. 9 pejuang terkuat, seperti makam hitam dan 7 pedang, menunggu dengan tenang, tidak terburu-buru mendekati bintang. Mereka tahu pemilik bintang akan menjadi target, dan dengan kekuatan mereka bisa merebutnya kapan saja. Sementara itu, energi menara bintang menjadi liar, menciptakan riak mematikan yang menghancurkan prajurit yang terlempar ke dalamnya. Harta dan senjata dari prajurit yang gugur melayang di udara, menggoda yang lain untuk mengambilnya di tengah pertempuran. Kaisar kehidupan jatuh dari kubu robot mengamati dari kejauhan, fokus pada 7 pedang sebagai target utama untuk dibunuh karena statusnya sebagai jenius manusia. Luo Feng juga masuk daftar target, meski kubu robot mengira ia telah menghilang. Ia terus berjuang bersama aliansinya, berusaha mendekati bintang sambil bertahan dari serangan mematikan. Pertempuran semakin sengit, dengan jumlah prajurit di bintang bertambah hingga 60.000 membuat peluang merebut harta semakin kecil. Di tengah kekacauan, bintang tersegel jatuh lebih cepat akibat serangan terus-menerus. Luo Feng menyadari bahwa meski memiliki kekuatan dan aliansi, ia harus mengandalkan keberuntungan dan strategi untuk bertahan. Dengan energi menara yang semakin tidak stabil dan ancaman dari pejuang terkuat, pertempuran untuk merebut bintang tersegel menjadi ujian sejati bagi semua prajurit di menara bintang. Sementara itu, Kaisar kehidupan jatuh dengan organisasi ketat khas ras robot, memimpin lebih dari 100 prajurit robot dan hampir 900 kaisar lain untuk menyerang 7 pedang. Mereka mengaktifkan menara pemisah, senjata super setara harta karun sejati, membentuk jaring nadi hijau giok yang melesat ke arah tim 7 pedang. Setiap prajurit robot memegang menara setinggi 3 meter, sementara kehidupan jatuh memimpin dengan menara raksasa setinggi 20 meter. Gelombang kejut dari serangan ini memukau lebih dari 100.000 prajurit di sekitar, menunjukkan kekuatan dahsyat kubu robot. 7 pedang yang selama ini tenang mengamati bintang tersegel bereaksi cepat. Ia memerintahkan timnya membakar tubuh abadi mereka, menciptakan energi yang membentuk sungai emas kuno. Sungai itu dihiasi patung binatang purba, membentuk jaring emas tak berbentuk yang melindungi lebih dari 1.000 prajurit manusia. Ketika sinar hijau giok menghantam, jaring emas menahan serangan dengan gambar binatang purba yang muncul di permukaannya. Kekuatan sungai emas ini membuktikan keunggulan harta 7 pedang, membuat semua prajurit kagum. Bintang tersegel terus jatuh menuju wilayah bahaya. Tempat energi liar menara bintang menghancurkan siapa saja yang tersentuh. Banyak kaisar gugur, meninggalkan harta seperti cincin dunia yang diperebutkan dengan ganas. Kekacauan memuncak dengan kubu manusia, robot, serangga dan iblis terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Aliansi yang sebelumnya terorganisir kini tercerai-berai, digantikan oleh pertarungan individu untuk bertahan hidup. Senjata roh dan serangan energi menghujani ruang yang telah hancur, mendorong banyak prajurit ke wilayah bahaya, di mana mereka lenyap menjadi abu. Ribuan pintu keluar muncul di tengah ruang yang runtuh, menawarkan harapan bagi prajurit lemah untuk melarikan diri. Namun, Kaisar Puncak dan Kaisar Batas memanfaatkan situasi untuk membunuh lawan dan mengambil harta mereka. Wilayah bahaya menjadi alat mematikan untuk melenyapkan musuh, sekaligus peluang mengumpulkan kekayaan. Luo Feng, meski berada di tengah pertempuran, tidak terbawa hasrat untuk merebut bintang tersegel. Ia fokus pada misteri menara bintang yang memanggilnya dengan kuat, merasa jatuhnya bintang saat kedatangannya bukan kebetulan. Luo Feng berbaur dengan kubu manusia, bekerja sama dengan Tian Chen, Chang Qi, dan Chu Wu. Timnya sering terlibat dalam serangan gabungan, mengumpulkan kekayaan senilai lebih dari 10 miliar elemen campuran dari harta kaisar yang gugur. Di tengah kekacauan, tim mereka diserang oleh kubu iblis yang dipimpin Cimang, kaisar puncak ahli serangan jiwa. Dengan 6 kaisar batas, kubu iblis unggul jumlah dibandingkan tim Luo Feng yang hanya terdiri dari 4 prajurit kuat, Luo Feng, Panah Berat, Chu Wu, dan Tian Chen. Pertempuran sengit meletus, kubu iblis melancarkan serangan dahsyat, termasuk kendali waktu dari naga berkepala 2. Luo Feng dan Panah Berat bergerak cepat, menggunakan kecepatan sayap Siwu untuk menyerang. Panah Berat menebas 3 kaisar puncak, sementara Luo Feng menghabisi 1 dengan pisau bayangan racun. Namun, Chang Qi terlempar ke wilayah bahaya dan musnah. Chu Wu nyaris selamat dari serangan 3 kaisar batas, sementara Tian Chen berjuang melawan Cimang, terpaksa membakar energi abadinya untuk bertahan. Tian Chen tiba-tiba terkena serangan palu besar dan jatuh menuju wilayah bahaya. Luo Feng bergegas menyelamatkannya, menggunakan sayap Siwu untuk memperlambat jatuhnya.
Namun, ia terkena serangan ilusi jiwa dari Cimang, kehilangan kendali, dan ikut jatuh. Panah berat dan Cuwu berusaha mengejar, tetapi jaraknya terlalu jauh. Di tengah kepanikan, Luo Feng tidak menyadari pengkhianatan Tian Chen yang ternyata telah memperbudak Cimang dan dua kaisar batas lain untuk menyingkirkannya. Tian Chen, ahli pengendalian jiwa, sengaja memancing Luo Feng ke wilayah bahaya untuk merebut kekayaannya, termasuk harta menara pengorbanan. Ia menggunakan serangan ilusi Cimang untuk mendorong Luo Feng lebih dalam, berharap kematiannya akan menguntungkan. Namun, kondisi mental Luo Feng yang telah diasah ribuan tahun memungkinkannya menembus ilusi. Ia menyadari pengkhianatan Tian Chen yang tidak melawan saat ditahan dan bersiap meledakkan kristal Dewa Api untuk menghancurkan musuhnya. Tiba-tiba, energi misterius menyelimuti Luo Feng, disertai suara yang bergema di pikirannya, memanggilnya untuk mendekat. Sebuah pintu keluar muncul di depannya, dan energi itu membimbingnya masuk. Dengan memegang kristal Dewa Api, Luo Feng melesat melalui pintu, meloloskan diri dari wilayah bahaya. Tian Chen, panah berat, dan Cuwu hanya bisa menyaksikan dengan kaget. Sementara Luo Feng diselamatkan oleh kekuatan tak dikenal yang sepertinya memiliki rencana besar baginya. Luo Feng merasa peristiwa ini terkait dengan panggilan kuat Menara Bintang sejak kedatangannya. Meski lolos dari maut, ia tetap waspada, yakin bahwa Menara Bintang menyimpan rahasia besar yang mungkin mengubah nasibnya. Dengan tekad kuat, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, percaya bahwa misteri menara akan terungkap seiring perjalanannya di tempat legendaris ini. Tian Chen, yang sempat panik melihat Luo Feng mengeluarkan kristal Dewa Api terkuat, merasa lega saat menyaksikan Luo Feng tersedot ke dalam pintu keluar yang tiba-tiba muncul, menghilang dari ruang pertempuran. Rencananya untuk menyingkirkan Luo Feng gagal, dan kini Luo Feng mengetahui sifat aslinya sebagai pengkhianat. Namun, Tian Chen tidak terlalu khawatir. Dengan dua budak kaisar batas, termasuk Cimang yang mendekati kekuatannya, dan seorang kaisar batas lain di bawah kendalinya, ia yakin bisa memanfaatkan kekacauan perang untuk mengumpulkan kekayaan besar. Ia merencanakan untuk menggunakan kubu iblis untuk menghabisi Cuwu dan panah berat. Lalu secara diam-diam menyingkirkan kaisar batas iblis yang tidak dikendalikannya, memperkuat posisinya tanpa takut ancaman dari Luo Feng yang dikenal sebagai kaisar Sungai Pisau. Sementara itu, Luo Feng terperangkap dalam energi misterius yang kuat, tidak mampu melawan saat ditarik melalui pintu keluar. Suara kuno bergema di pikirannya, memanggilnya untuk mendekat. Alih-alih tiba di ruang terlarang lain, ia terbang melalui jalur warna-warni yang memukau, dikelilingi oleh bintang-bintang tersegel raksasa dan harta dengan energi kuat yang tidak bisa dilihatnya dengan jelas. Luo Feng mencoba menghubungi panah berat melalui ikatan jiwa mereka, memastikan bahwa komunikasi masih mungkin di dalam Menara Bintang. Ia memperingatkan panah berat tentang pengkhianatan Tian Chen dan kemungkinan keterlibatan Cimang, memerintahkannya untuk memberitahu Cuwu dan melarikan diri bersama kubu manusia lain, meninggalkan Menara Bintang untuk menunggunya. Meski marah atas pengkhianatan Tian Chen yang ia anggap sebagai saudara, Luo Feng menyadari bahwa sistem tentara manusia mencegahnya membalas dendam langsung. Membunuh sekutu akan mengundang hukuman berat dari kem manusia. Bahkan gurunya, pemimpin kota kekacauan, tidak bisa melindunginya. Namun, ia menemukan celah. Sistem tentara bergantung pada perangkat pemindaian yang memiliki keterbatasan, seperti saat Tian Chen mendorongnya ke wilayah bahaya tanpa terdeteksi. Luo Feng bersumpah untuk membalas dendam setelah pensiun dari sistem tentara, ketika ia tidak lagi terikat aturan dan bisa menghadapi Tian Chen tanpa konsekuensi. Energi misterius akhirnya melepaskan Luo Feng, dan ia mendarat dengan ringan di sebuah kuil megah yang mengapung di antara ribuan bintang tersegel, bagaikan galaksi kecil. Kuil itu ditopang oleh 9 pilar raksasa setinggi lebih dari 10.000 kilometer. Di kejauhan, sebuah sosok duduk dengan tubuh seperti ular panjang dan bagian atas menyerupai manusia. Dengan jenggot ungu dan kelopak mata yang terkulai, tekanan energi dari sosok itu sangat besar, membuat Luo Feng merasa seperti semut di hadapannya, bahkan lebih kuat dari kesatria si Huo dan mendekati level pemimpin kota kekacauan. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Putih, penjaga Menara Bintang, yang telah menunggu kedatangan Luo Feng. Ia menjelaskan bahwa ia biasanya hanya meninggalkan klon di kuil, tetapi datang secara langsung saat mengetahui kehadiran Luo Feng. Putih mengungkapkan bahwa ia adalah pelayan pertama pencipta Menara Bintang, yang kemudian menjadi murid pertamanya setelah mencapai level Master Alam Semesta. Pencipta itu hanya memiliki 2 murid, Putih dan pemimpin ras Yansen. Ras Yansen dan ras bumi diciptakan dengan penuh dedikasi oleh pencipta tersebut. Luo Feng adalah kandidat ketiga dari ras bumi,
datang 8,2 miliar tahun setelah kandidat kedua. Jika berhasil, ia akan menjadi pemimpin ras bumi dan murid ketiga pencipta. Namun, jika gagal, nasibnya sama seperti dua kandidat sebelumnya, kematian. Luo Feng terkejut mengetahui bahwa menara bintang memanggilnya karena alasan besar ini. Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya tentang pencipta menara, manual tanpa nama, dan hubungan antara ras Yansen dan bumi. Ia mulai menduga bahwa pencipta itu adalah prajurit suku maha kuasa pendiri dojo kapak besar. Dengan penuh rasa hormat, Luo Feng mendekati Putih, siap menghadapi takdir yang telah menantinya di jantung menara bintang. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 194. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.